segala sesuatu yang kita berikan dan bisa menghasilkan respon. Memang kemarin salah satunya adalah pemberian aproksimasi. Bajumu tak bawa tapi di kesehatan. Misalnya pemenang dulu Mbak. Ya, silakan. Ini pun sudah bisa kita beri aproksimasi. Ya, misalnya tangan. Nih, kita posisikan seperti ini. Satu tangan kita ngunci siku dari ekstensornya. Pilih udah namanya pilih. Contohnya ya, ini sudah pasti dia akan respon. Nggak usah kamu dorong aja dari responnya ada, Pak. Ya, ingat Bali itu responsif, ya, karena beda dengan kalian. Wis ternyawet aku. Iya, enggak ini gitu malah seperti. Nah, ini contohnya ya. Kita kasih dorongan ini pun dia sudah kita rasakan dorongan balik. Dan ini untungnya apa? Sekali kita pemberian sudah 3 stimulus mulai dari raise, elbow sama shoulder. Jika juga demikian, kita bisa juga pemberian. Kita kunciannya bagian ekstensornya. Ini contoh kalau saya lemes, Mbak. Saya salah kunci. Ini nanti bisa gini jatuhnya ya kan. Maka kuncinya justru dari atas. Nah, gitu ya. Oke. Duduk, Mbak. Iya. Pada posisi duduk sudah mudah kita pemberian aproksimasinya. Misalnya, nah, dari sini, ya, ini pasti dia respon kan ini. Nah, ini pakai aproksimasi ada berapa jenis? Nah, ada maintenance approximation sama ayo ketemu dong. Apa? Dok, ketemu nggak? Kalau di hangout-nya ada nggak? Nah, yang PPT itu ada nggak? Gak ada. Ye. Ternyata kamu bahas senjata tajam ya? Sampai ini. Kamu baru hangout deh. Di PPT nggak ada nonton, Pak. Hah? Di PPT nggak ada nonton. Rano hangout deh. Apa sih masih Rano?
Hah? Mboten. Hah? Cuma pengertian. Oh, lah. Setak dasir kemarin Enggak ada. ada toh? Enggak. Orang juga. Oh, lalu mau nih berarti. Ya approximation itu kan ada maintenance approximation ya. Jadi approximation ya dipertahankan. Gitu. Nah, kalau approximation hanya seperti ini contoh. Ini approximasi biasa tadi. Sekarang maintenance approximation Anda lihat. Nah ini saya tekan, kemudian saya geser. Ini saya geser ke sini, responnya ini bagian kanan pasti akan menarik balik, bagian ini menarik balik seperti itu, ya itu aproximasi. Kemudian pemberian lawannya adalah traksi, jelas ya. Ini kalau ini misalnya tak tarik ini kan dia otomatis akan tarik balik, ya. Traksi, termasuk traksi adalah tarikan ke arah duduk atau pulutu si berbaring. Pulutu seat ini kita sudah akan memberi traksi. Ini responnya biasanya kita ingin menstimulus flexor leher. Nah seperti ini akhirnya kan kepala terangkat tidak terkulai. Ini untuk stimulus flexor lehernya. Duduk. Berbaring aja lah. Dan tapping. Nah, sudah tak jelasin. Tapping kita bisa aplikasi di muscle belly-nya misalnya. Sama saja seperti ini dia akan respon. Ya. Bisa juga kita untuk external atas jadi kita mainnya di muscle belly. Kemudian kita juga bisa di tendonya. Itu ya. Contoh nanti juga untuk tungkai banyak main di tendo Achilles, tendo patella. Itu. Terus tapping. Ada juga sweep. Ya, sweep tapping itu dengan usapan seperti ini. Biasanya kita berikannya adalah berlawanan dengan pertumbuhan rambut seperti ini aja, diusap aja gitu ya. Nah, kalau kita pengen juga lebih kuat kita pakai alternate. Ya, jadi kita kayak nyunggol seperti ini. Ya. Anda lihat ini lebih respon dibanding pakai sweep. Karena orang Indonesia tidak banyak berbulu. Tapi kalau orang bule kan banyak berbulu. Ini agak berbeda. Bayi bule pun lebih berbulu dibanding bayi Indonesia karena kita kan keturunan Adam. Karena keturunan monyet. Keturunan Adam mau monyet. Nah, benar. Ya. Kemudian ada tapping for flashing. Nah, ini contohnya. Berbalik dulu. For flashing misalnya seperti ini. Ini kita angkat. Biasanya dia akan membangkitkan tonik labirintine, ya kan? Kalau lepas dia nggak jatuh. Nah, seperti ini kan, baru dia turun pelan-pelan kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tahan, kemudian kita tahan begini, terus kita kasih tapping dan kita lepaskan pegangannya, apa namanya, sanggaannya, set. Biasanya kita mulai proksimal. Awal proksimal itu paling awal adalah bisa di deltoidnya, bisa pula di pectoralis. Kalau deltoid kita langsung di muscle belly, pectoralis kita di area tendunya, ya di depan dari aksila. Ini kita tapping dan kita lepas, sehingga dia bisa nahan saat. Nanti kalau dia jatuh, oke, kita tahan lagi, tapping lagi, seperti itu. Membangkitkan tonik labirintine. Terus duduk.
ini tapping for flashing ya tadi ya, dan apalagi tapping for holding ya, untuk menahan posisi ya. Nah, contohnya ini, dia posisinya kepalanya kan terkulek. Nah, saya maunya memberi tapping supaya nanti dia bisa angkat gini. Nah, tapping saya itu bisa dua jenis. Pertama kita coba tapping biasa seperti ini, respon enggak gitu ya. Kalau enggak respon, kita mainnya pakai sweep yang begini, yang alternate ya, tapi alternate begini gitu aja ya. Itu lah, coba untuk maju sana tuh. Nah, bukan kepala, ini langsung kulit mestinya ya. Ini kita tekan, kita tarik ini. Tekan, tarik tanpa mengangkat loh ya. Jadi kulitnya itu kita tarik, itu lebih cepat. Ya. Jadi dengan ini saya tarik seperti ini, otomatis akan bertumbuh kulitnya dan ototnya akan kontraksi karena ini kalau ditarik kan kulitnya mengencang, Pak. Nah, dengan mengencang kan otomatis merangsang otot untuk bantu. Pak, ke sana, Pak. Sama tahu. Masaknya orang ngerti. Ini ya. Tekan ya, ini saya tarik ke bawah. Gitu ya. Oke. Yuk, ya. Balik dong. Ini ya balik. Terus kita bisa juga, ini masih kategori tapping ya. Kalau dia bungkuk badannya, kita bisa tapping di lumbalnya ya. Ini kalau susah, seperti susah banget, biarinlah. Ini ya, kita kasih dengan penekanan, yakni kita tekan di daerah lumbal dan di daerah sternum. Lumbal dorong ke depan, sternum dorong ke belakang. Ini ya, seperti ini. Set, pasti dia akan terpaksa itu tegak. Itu ya, dan tegak seperti ini kan nyaman ini. Tegak dong. Hah? Kakimu aja ngono. Aku. Nah, sitik ora apa-apa itu nek posisinya. Nah, ini ya, bayar nek bayar gitu ya. Perlu dibantu. Oke, bar tapping apa? Weight bearing exercise. Hah? Weight bearing. Weight bearing, kapan? Ini weight bearing. Weight bearing itu tekniknya si Bupat ya, seperti ini misalnya. Setelah tangan ini, harapan saya dia terkendali. Ini saya putar ke arah exos, set, kemudian saya taruh di belakang begini. Ya, nah ini saya tekan di ekstensi di dorsal dari siku. Nah, terus kita dorong ke sini. Sehingga ini lebih piring. Jadi dia berusaha menyangga berat badannya pakai lengan ini. Bagi seperti ini. Ini satu lengan misalnya. Yang big bearing alias pada close kinetic chain. Nah seperti ini kalau pada kasus apa itu hipertonus, anaspastis itu bagus. Kan umumnya seperti ini. Ya, ADD Indo dengan saya keluarkan ke arah exo seperti ini, taruh ke sini, pasti dia kendor. Dilatih dengan weight bearing inilah kita bisa membuat dia mengendorkan spastiknya sekarang menjadi gerak yang bisa dari kan gitu. Nah ini kita tambah dengan tegangan di bahu, kita retraksikan seperti ini. Nah inilah weight bearingnya sudah terkombinasi. Latihan menyangga, penting banget kan menyangga itu.
pindah kanan kiri, kadang kita kasih bareng seperti ini, bersamaan tekan. Nanti bisa juga kita samping. Nah, kalau samping seperti ini yang tadi sudah samping, nah ke sana geraknya samping. Bisa juga nanti nekuk dikit, mainnya depan. Depan posisikan tetap EXO dengan posisi EXO seperti ini. Ini kita di sini aja retraksikan, kemudian kita kasih tekanan ke depan. Nah, sehingga latihan dia untuk menumpu ini. Oke, terus apa lagi? Latihan gerak. Pak? Latihan gerak. Latihan gerak. Oke, latihan gerak. Berbaring tuh. Nah, latihan gerak ini bayi itu akan dikendalikan atau dikuasai oleh adanya tonus postural. Ya, sehingga susah kita gerakkan gini, susah karena dia melawan. Nah, justru itulah kita gunakan perlawanan tadi. Ya, misalnya saya tekuk susah, sengaja kita tekuk lawan dulu. Nah, seperti ini. Terus, nah, sehingga gerak pasif ini bisa untuk menstimulus otot antagonis. Kalau gerak pasif, kalau gerak aktif untuk agonis itu strateginya dengan pemberian mainan, ya kan, atau tapping pada muscle belly gitu ya. Bisa gini gerak, saya tapping sehingga dia akan bergerak begitu. Ya, tapi kalau kita dengan gerak ini pasif, ini bisa geraknya kita sedikit hentak. Kalau dia lemes seperti ini misalnya kita hentakan. Nah, gitu dia biasanya akan melawan. Hentakan seperti ini pasti akan dia lawan karena hentakan itu berarti kita akan mengulur tiba-tiba, baik itu di muscle belly maupun di tindu, sehingga akan menstimulus Golgi tindu organ maupun muscle spindal organ, sehingga otot itu akan melawan balik. Gitu. Oke, lanjut. Ayo, apa nih? Refleks, karena sudah tahu. Misalnya flexor retrowal, dan sebagainya untuk melatih tungkai gitu ya. Sudah tahu. Apa meneh? Audiovisual Anda tahu ya. Nah, pakai metodenya Frankel, ya duduk. Ini untuk ditekuk emol loh. Aku minta mainan. Yang berwarna ya gorene. Nah sini. Kamu orang mana? Oh, Pantul nggak ngerti ya gorene ya. Nggak ngerti. Bawa sini. Konyol ramu gel. Mas apa sih? Mas. Sudah ketemu Mbak Pri. Nah, ini contohnya. Kita mesti mulus dulu mata ya kan. Nah, kita buat pembentuk busur begini. Ya, kita diangkat depannya 15 cm, setelah dia ngamati kita geser. Nah, ini biasanya bola mata. Kalau sebelum dia bola mata bisa bergerak, maka dia akan bergerak sak kepalanya. Ya udah. Nah, ini ya dengan visual misalnya. Ya. Dengan pendengaran sudah ya, yuk tolong diambil seperti itu misalnya, itu kan kita pendengaran. Kemudian untuk kita gunakan alat main. Alat mainan ini kita juga bisa melatih untuk gerakan-gerakan. Misalnya kita sudah
kunci dulu supaya dia itu stabil. Ini belum bisa duduk ya, didudukkan posisinya ya, didudukkan seperti ini, kita sentuhkan ke tangan, lihatkan sini, sentuh ke tangan, dia akan berusaha ngambil ini, yuk. Nah, kita gerakkan ke atas misalnya, itu ya, yuk. Kenapa arah ini dulu ya sasar? Turun dulu, gerakan bayi lalu begini saja, ya kan? Nah, itulah kita sesar yang gerak mudah dulu bagi dia, fleksi ABD, exo. Ya dari sini, ya ambil tak ke sini, balik ke sana. Ini dulu geraknya. Gitu. Setelah itu nanti kita bisa nyoba, ini kita kunci, ya. Ini kita biar nggak harus kita ini gerakkan ke sini akhirnya. Nah, ini kita depan cermin jadi dia tahu. Ayo gini, gini loh. Yes. Itu ya contohnya ya, warna nyolok kayak gini kita pakai. Alat main kita semua bisa gunakan. Kalau masih awal kehidupan ya kita tidak banyak menggunakan alat permainan biasanya ya, ada 3 bulan pertama itu karena dia belum mampu untuk semakin beraktivitas yang lain. Demikian contoh-contohnya. Any question please? Mana? Ya wes. Ada, ini latih dulu. Jam. Nah, jam berapa nanti? Suleman. Oh, mulai ini tadi ya. Ini tadi sering kita pakai ya. Kelihatannya ini loh. Saya meretraksikan itu tidak dari retraksi biasa. Jempol saya itu akan memberi tekanan ke apa itu samping terang ya. Saya kasih tekanan ini. Tekanan ini akan memberi stimulus. Jadi tidak sekedar diputer gini enggak, pegangnya gini. Jempol itu kita narik ini ke sana loh, jempolnya nekan itu loh. Ini pemberian tekanan ini untuk ada istilah tendon kuat gitu ya. Nah, itu disitulah pertama kita perbaikannya kan sekali lagi mulai proksimal ke distal. Maka ini dulu terang dulu yang saya stimulus. Ya, untuk badan itu terang mulai dari leher turun nanti, kemudian untuk lengan itu kita mulainya dari sudut duduk ya turun baru sampai ke jari-jari. Ingat itu ya urutannya. Nah, ini akan kita lakukan itu disesuaikan dengan kemampuannya tentunya. Ya, 3 bulan pertama anak itu baru berusaha untuk mengangkat kepala. Ya, maka posisi awal tengkurap. Ya. Depan dong tengkurap dong. Nah, seperti ini. Biasanya dia begini, kepalanya kan biasa seperti ini. Kita latih awal adalah untuk mengangkat ke kepala. Tadi dengan ini bisa. Ya, kita tekanan di leher ini, tarik ke distal begini. Kalau sudah mampu dia lakukan, nanti nambah. Ya. Apa yang ditambahkan Pak? Anda lihat, ini saya angkat di sini, saya putar ke dalam. Nah, sehingga dia mulai tumpuan dengan lengan bawah. Nah, untuk supaya berhasil begini kunci, ini biasanya kita kasih ini kaki kita, ya kan, sehingga nanti dia bisa aman terkunci. Kita kalau dia masih tungul-tungul ini, baru nunul gitu, kita masih bisa nambah dengan begini biar dia kuat bertahan dulu. Kalau ini sudah bisa meningkat nanti mengarah ke putar lagi. Kita tarik ke belakang, ya seperti ini dia. Nah, sudah dengan tangan. Ya, ini sudah nggak perlu stimulus di leher, dia sudah mampu kan, yang sudah seperti ini. Sudah tangan ini nyangga sudah aman. Ya.
nanti kita bisa melatih gulingan. Ya, berguling maksud saya. Itu nanti Anda bisa pakai metode body lifting, acting on the body. Bisa juga nanti khusus tak dari di lain kesempatan kita pakai reflect attitudinal. Ya, khusus nanti. Ini setelah ini kita latih nanti angkat pelvis stretch. Nah, sudah ke posisi merangkak. Ini kita sanggah badan begini. Ini udah kuat, nggak masalah. Tinggal latihan posisi merangkak. Nih. Disinilah kita mulai pemberian aproksimasi nih, terutama untuk pelvis. Nah, biar nanti setelah tua kayak Inul Daratista bisa goyang. Ini dengan tekanan kuat ini harapannya apa? Semakin dia stabil dulu di pelvisnya. Setelah stabil kuat, dia sudah bisa bertahan ini, nanti Anda bisa melatih merangkak. Tinggal dorong ini aja sudah ke depan nanti. Nah, otomatis ini yang rem kanan. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak. Namamu lupa. Umi. Ya, kamu dicari Abi. Mari silakan ke tempat. Terima kasih ya. Ya silakan praktek. Semua sudah ketok. Wih. Lumayan.